Ya, jadi beliau ini ikut gelombang waktu itu Tata Boga ya. Setelah itu ikutan lagi Tata Rias. Jadi penasaran, untung temiluan di Tata Busana ya. Nah, jadi beliau ini bisa menjadi mentor, bisa di Tata Boga atau di Tata Rias, karena Tata Rias sudah ada pegangan Bu Dini tuh. Terus Bu Yanti, silakan Bu Damayanti nih, beliau ini coach dari Tata Busana. Beliau gelombang berapa Bu Yanti? Gelombang 4 ya. Terima kasih Bu Yanti ya. Alhamdulillah beliau ini sudah banyak mengembangkan sayap ya, sudah ikut pelatihan-pelatihan pemerintah, sudah bisa buka pelatihan di rumah, saya lihat ya Bu Yanti. Ya, awalnya malu-malu juga ngomong, datang sekarang sudah mulai mengembangkan diri. Ya, inilah potensi perempuan tuh nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Bu Dewi silakan berdiri, beliau ikut Tata Boga, beliau coach Tata Boga di pusat. Sekarang alhamdulillah sudah punya usaha kue-kuehan luar biasa. Beliau wanita tangguh, baru ditinggalkan suami. Mohon doanya semoga beliau diberikan kekuatan ya, kesuksesan. Lilis tapi ada cerewet gitu kan. Nah, ini Bu Dini ini coach Tata Tias, Tata Kecantikan. Gelombang berapa? Gelombang 1 ya. Ya, silakan duduk. Beliau orang yang tidak bisa ngomong di depan umum. Kalau ngomong di depan, ibu udah nggak bisa, saya mending pipis sudah gitu ya. Tapi ternyata beliau ini bisa membuka event-event besar kemarin di Tangerang. Tepuk tangan nih buat Bu Dini. Ternyata ibu-ibu ini nggak ada yang nggak bisa. Ada Bu Sela, berdiri Bu Sela. Nah, ini yang masih muda, Masya Allah. Beliau ini Tata Busana. Terima kasih sudah ikut beberapa ujian-ujian BMSP dan lain-lain. Alhamdulillah. Ngomong, nah ini Bu Dharma. Bu Dharma ini beliau sahabat saya. Karena beliau ini memang saya lihat public speakingnya bagus gitu ya, jadi saya ingin beliau mengajarkan, menularkan semangatnya. Tadi ngantuk-ngantuk gitu, kalau ada beliau udah cenghal lagi dah gitu. Dan yang paling utama nih, beliau nih Bu Yulis ya. Ini sudah saya anggap adik sendiri ya gitu. Kami punya visi misi yang sama, sudah punya sekolahan juga tingkat usia dini, punya TK. Tetapi kalau ada peluang APWM selalu, ibu saya mau berangkat APWM ya. Jadi luar biasa, saya didukung oleh orang-orang yang punya visi misi yang sama gitu ya. Jadi saya minta kepada para pengurus, ini memang tidak mudah, perjuangan kita ini tidak mudah. Kita harus menghadapi gelombang, ombak, karena menghadapi anggota ini nggak mudah. Ada yang sabaran, ada yang gak sabaran, ada yang emosian ya gitu. Tinggal kita menanamkan pada diri kita maksud dan tujuan apa saya di sini ya. Masalah sukses atau tidak kita serahkan sama Allah ya. Kita di sini hanya berikhtiar. APWMI pun hanya berikhtiar. Kami hanya wadah yang memberikan jalan bagaimana mimpi-mimpi anggota ini bisa terwujud melalui akses yang kami punya gitu. Kalau Mas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kayaknya sudah mulai ngantuk-ngantuk ya. Masih aja kalau asar sebenarnya masih ada 30 menit, 20 menit lebih. Kalau asar Jakarta, tapi nggak tahu Bogor. Nggak, kita lewat-lewat sedikit. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan barangkali yang tadi barusan Ibu yang terakhir itu SOP itu adalah pedoman dasar yang harus kita baca benar-benar, kita amati dan kita lihat. Jangan-jangan nanti pemahamannya belum sempurna di situ. Karena kalau memang ada yang belum pas, mumpung di kondisi
saya tadi kurang ngerti tentang ini tentang itu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama dalam organisasi itu sebenarnya SOP yang harus kita perhatikan. Kemudian kedua permasalahan. Bila timbul permasalahan di tingkat yang paling bawah, diselesaikan aja dulu di tingkat bawah dengan melihat beberapa kondisi yang ada. Jadi kita harus bikin penyelesaian permasalahan itu berjenjang. Jadi ada penyelesaian dulu sampai menengah sampai ke atas, karena pernah kejadian ada yang dari bawah langsung nanya bukan ke ibu bahkan ke saya nanya. Jadi penyelesaiannya bisa juga kita selesaikan, tapi harus proseduralnya tidak begitu. Jadi diselesaikan aja dulu di bawah pada DPC. Ini jadi biar permasalahan tidak bertumpuk di atas. Di tingkat pusat ada ibu dan kami ada beberapa tim di belakang juga memikirkan bagaimana kerjasama untuk pengembangan APWMI. Sekarang jadi itu urusannya hubungan antar lembaga. Jadi kalau kita juga harus mengurus yang kecil-kecil di bawah, nanti yang di atasnya kita kedodoran. Oleh sebab itu, untuk kemajuan APWMI ini, tadi kita sudah berapat dari pagi sampai siang tadi ibu-ibu datang. Banyak yang ingin mensupport keberadaan APWMI ini, tapi nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa kerjasama yang nanti kita amati sama-sama perjanjiannya, sehingga ada istilahnya ada keuntungan di pihak kita, ada keuntungan di pihak mereka. Tidak berarti karena kita kerjasama dengan mereka, mereka mendominasi kita. Jadi syukur alhamdulillah ibu bapak sekalian bisa masuk ke APWMI ini kita dari tahun berapa? 2000. Kemudian yang paling utama dan yang terutama SOP-nya. Itu tadi. Pokoknya SOP-nya harus diperhatikan benar-benar. Sekarang kita punya ID card-nya sudah hampir kayak kartu kredit tuh, udah kayak kartu ATM. Nanti kalau yang diterbitkan yang baru itu sudah sampai kayak begitu. Dulu kita masih kayak biasa. Nah, jadi itu dimaksudkan untuk kalau memang namanya Nita, ya Nita itu yang datang. Biasanya Nita tapi yang datang Erna, jadi kan kacau jadi urusannya. Nah, jadi nanti teman-teman di sini yang verifikasi ID card, kenapa bisa sampai 14 hari? Kok lama banget dulu sampai 14 hari ID cardnya itu diverifikasi Bu. Karena tidak begitu saja ibu melapor atau ini ID-nya terus masuk. Pertama dari segi teknis mungkin nama ada Erni yang pakai E, ada Erni yang cuma pakai Erni doang, nggak ada E-nya. Nah itu karena nama itu nanti mengakibatkan di persyaratan seterusnya akan salah. Contoh aja kalau kita di bank, kalau ibu, saya cerita sedikit, kalau ibu buka rekening di bank, ditanya namanya, sesudah itu ditanya nama ibunya. Kenapa ibunya ditanya namanya? Ada yang tahu nggak? Kenapa ibunya nggak ditanya bapaknya? Ibunya yang ditanya. Karena ibunya nggak bisa tertukar Bu. Bapaknya bisa. Kalau ibunya bisa tertukar, makanya yang ditanya ibunya Bu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat ibu menandatangani aplikasi pembukaan rekening atau apa saja di bank itu, ibu mulai narik dari atas, begini nih, atas terus ke bawah, terus. Saya beritahu ke ibu harus ingat itu bahwa nariknya itu dari atas. Jangan tiba-tiba ibu datang lagi besok apa lusa ke bank, ibu tanda tangannya tetap begitu sama, tapi ibu nariknya bukan dari atas, dari samping atau dari belakang. Itu salah Bu. Dan itu nanti di komputernya nggak hidup. Kenapa? Karena nariknya pertama salah. Itu sampai sebegitu Bu. Itu untuk menjaga
ini benarkah orangnya atau bukan orangnya. Nah itu, jadi beberapa kondisi yang kecil-kecil barangkali itu juga berpengaruh. Ibu menulis kwitansi atau menulis bond atau menulis nota, kalau 4.000 rupiah, ibu nulis 4.500 rupiah, yang 500-nya ibu mencoret aja, itu juga salah. Jadi nggak bisa begitu, Bu. Nah, jadi ada beberapa ketelitian yang memang harus diperhatikan. Makanya ID card itu bisa 14 hari, Bu. Verifikasi yang kedua ada juga sama dengan kayak beasiswa. Ada orang yang datang ke beasiswa, tapi ternyata dia dapat beasiswa dari lembaga ini. Dia datang lagi minta beasiswa ke katakanlah ke Pemda DKI. Makanya kita di DKI itu beasiswanya itu dibikin satu pintu. Kalau dulu masih banyak, Bu. Ada yang dari ini. Dia terima di sana, diambil di sini lagi, terima sana, sini lagi. Kalau sekarang nggak bisa, hanya satu pintu. Nah itu maksudnya kenapa ID card itu sampai 14 hari. Karena ada verifikasi. Jangan ibu sudah dapat bantuan dari bank ini atau dapat bantuan dari ada pendanaan CSR dari tempat lain, masuk lagi ibu namanya di situ, kan jadi double tuh. Nah itu kemungkinan besar tidak akan dapat, atau kemungkinan besar ibu mau ikut yang sana apa ikut yang sini. Nah jadi itu beberapa kondisi teknis di kita yang memunculkan 14 hari baru ID card itu keluar. Nah, jadi sudah mulai menjelang asar ini. Jadi yang saya tekankan lagi, SOP-nya dibaca betul-betul, Bu. Jadi diperhatikan, ada yang salah nanti saya sudah isoma, bisa tanya jawab nantinya. Sampai seberapa jauh, sampai ibu paham, karena ibu harus menyampaikan ke orang lagi. Nah, karena kalau sampai ke orang itu pesannya dari sini bilangnya A, B, C, D, ibu tambah E lagi, di sana salah, Bu. Nah, nanti di sana interpretasinya beda-beda. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian. SOP-nya harus benar-benar diperhatikan, sehingga nantinya ke depannya apakah itu penyelesaian masalah, apakah itu operasionalnya BMI, semuanya bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Semoga dengan kerjasama kita ini, semoga dengan ibu bekerja sama, ibu bekerja dengan baik, membantu juga APMI, APWMI mencari peluang untuk membantu juga ibu, sehingga sama-sama terbantu, dan insya Allah APWMI ke depan lebih maju dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi kesempatan untuk Baba, karena pinter tadi menjawab lagunya. Yang kedua, boleh sebelum nanti kalau sudah dioret-oret, kan kadang-kadang ada ya bisa bersuara tapi panjang ceritanya kalau nulis, nah gitu. Tapi ada yang nggak bisa nulis tapi pengennya melangsungkan. Ayo, tipe-tipe mana? Kalau misalnya tadi kasih pertanyaan supaya tadi kata Abah, jangan pulang dari sini ngedumel di belakang, ya. Tuntaskan hari ini sekarang, karena Rakar ini adalah panduan tonggak untuk bagaimana kita estafet 2024, ya. Gemuruh gundah gulana 2023 hilangkan. Kita nolkan kembali seperti bensin, ya. Segala sesuatunya itu kita start dengan program yang baru, dengan semangat yang baru, tentunya dengan harapan-harapan yang jauh lebih baik lagi di 2024, ya. Oke, siapakah dua lagi pertanyaan? Oke, Bunda. Ya, Bunda, ada lagi? Oke, dua saja ya. Oke, kami persilakan untuk Baba sebagai perwakilan dari Garut untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadi Nurhayati yang saya hormati, sebagai Dewan Pertimbangan DPP APWMI, juga Ketua Dewan Penasehat DPP APWMI, tidak lupa teruntuk Korwil Priangan Timur
PJ dan anggota juga para coach yang saya hormati. Mohon maaf, mungkin pertanyaan ada beberapa poin yang akan dipertanyakan. Satu, Kabupaten Garut baru 3 bulan berkumenangnya HPWMI, dan alhamdulillah selama 3 bulan bisa menyerap anggota sebanyak 400 kurang lebih. Dan sekarang untuk gelombang kedua kita sudah mempersiapkan mungkin di angka 600 anggota. Maka dari itu saya mohon kepada Ibu untuk memberikan pijakan, untuk memberikan petunjuk teknis, yang mana petunjuk teknis itu adalah sebagai tolak ukur untuk kinerja kita ke depan. Karena yang namanya juklak juknis, yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu merupakan suatu acuan yang tadi disebutkan kita bekerja harus sesuai dengan SOP yang ada. Kedua, baik dari Ibu sendiri, dari Bapak Korwil sendiri, baik yang terdengar di orientasi maupun ngobrol secara pribadi atau ngobrol secara organisasi, bahwa APWMI harus tumbuh besar, berkembang untuk menjadikan perempuan tangguh, perempuan hebat, perempuan berkualitas, dan perempuan yang mandiri. Namun mungkin entah saya yang salah atau mungkin ada kesalahan dalam memberikan edukasi yang diberikan terhadap masyarakat. Sungguh ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Kita mengedukasi yang pertama, orientasi yang pertama, dan sekarang menghadapi raker. Ada perbedaan yang sangat luar biasa. Contoh perbedaan tersebut, satu, bahwa dalam perjalanannya waktu itu anggota kalau sudah mengikuti training atau mengikuti pelatihan selama 3 bulan akan bisa mencairkan dana CSR sebesar 30 juta, tidak bertahap. Tidak ada itu kata bertahap. Yang kedua, bahwa akan keluar lagi dana dari BPJS Tenagakerja sebesar 20 juta ketika kita sudah mengikuti selama 12 kali pertemuan. Itu yang terdengar, yang tersirat di telinga saya maupun telinga anggota APWMI. Saya keliling sampai ujungnya Garut, itu yang namanya Talekong. Dari Garut perjalanannya 7 jam, Bu Haji, dan jalannya itu penuh dengan bebatuan sebesar begini. Saya pakai motor ke sana. Dari Talekong ke arah Mekar Mukti itu menghabiskan waktu 1,5 jam. Alhamdulillah mereka itu menerima edukasi tentang APWMI, dan alhamdulillah mereka siap untuk membesarkan APWMI di tiap-tiap kecamatan yang telah kami datang. Namun belum diedukasi
harus menjadi anggota. Kenapa demikian? Karena kita menunggu realisasi daripada hasil rapat kerja hari ini dan besok. Karena dari Colville itu sendiri mengatakan jangan dulu mengadvokasi sebelum raker untuk gelombang kedua yang dari tanggal 5 ke sini. Maka saya belum bisa mengambil kesimpulan daripada calon-calon anggota karena menunggu hasil raker hari ini dan besok. Takutnya yaitu salah kaprah, salah penyampaian, salah menerangkan, salah langkah. Karena mau tidak mau kita itu harus menjaga marwah APMI, nama baiknya dan marwah ibu yang tercinta, Ibu Haja Nur Hayati. Harus dijaga sedemikian rupa dari apa yang sekarang menjadi pemberitaan, menjadi trending topik. Jangankan dari anggota, dari internal APPMI yang bekerja sama dengan ibu, itu ngomongin gak baik, Bu, sebetulnya. Bagaimana ngomongnya gak baik? Bahwa Bu Nur Hayati itu sudah dipecat dari kementerian. Kata saya, tidak ada masalah. Yang terpenting bukan masalah dipecat atau tidak. Yang terpenting dia bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita anggota. Titik. Kedua, saya dapat telepon dari Kabupaten Bandung, dari anggota. Dia pernah 1 tahun mengikuti, namun APPMI sampai dengan hari ini 1 tahun lamanya tidak pernah mencairkan CSR ataupun BPJS Tenaga Kerja. Kata saya, bagi Anda silakan itu jadi masalah, bagi saya yang terpenting ada realisasi. Titik. Kenapa demikian? Saya sangat percaya dan yakin kalau APPMI berbuat curang, kalau APPMI berbuat tidak baik, APPMI ini dari 2018 sampai sekarang Ibu Nur Hayati masih ada. Ibu Nur Hayati masih berkeliaran, masih memberikan edukasi, masih memberikan orientasi. Kalau Ibu Nur Hayati atau APPMI berbuat tidak baik, mungkin jangankan 2 tahun, 1 tahun sudah diciduk. Terus kedua, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Kalau dia mau berbuat nggak baik, tidak akan dibuka gelombang 2, tidak akan dibuka gelombang 3. Gelombang 1 tutup, sudah selesai. Tapi kan kita akan bertemu lagi dengan beliau. Jadi banyak kegamangan-kegamangan yang bisa menurunkan spirit mental daripada teman-teman di Kabupaten Garut. Sampai ada yang berkata, saya sampai berkeringat. Ada yang mengatakan begini APPMI. Saya sampai down. Kata saya, tenang. Kan besok ada rakyat. Tenang saja. Jadi dari internal ibu saja itu ada yang seperti ini ngomong. Saya nggak perlu menyebutkan namanya, cuma dia berbicara seperti ini. Bu Nur Hayati sekarang sudah dipecat dari kementerian. Emangnya ibu itu staf atau apa? Wakil kementerian apa? Ibu kan mitra ya, mitra dari kementerian. Masyarakat, Bu, sebetulnya kalau saya memahami, ibu dari mulai mencangkul, ngaramet, sampai dengan menanam padi tersebut, sampai dengan menghelar padi tersebut, sampai dengan menjadikan nasi, itu paham capeknya, jengkelnya, materi, tenaga, pikiran dikeluarkan untuk mencapai APWMI dapat izin dan APWMI menjadikan asosiasi yang sangat brilian, yang bisa sukses di masyarakat. Itu sangat capek. Masyarakat tinggal menyiapkan wadahnya
dan mengambil nasinya. Tapi masyarakat tidak mau tahu itu, Bu, sebetulnya. Yang tahu dia hanyalah waktu Pak Indah memberikan orientasi, waktu Ibu memberikan orientasi, sudah selesai. Kalau tadi kata Ibu mengatakan bahwa jangan ada masalah. Masalahnya dari kita, Bu. Ketika kita tidak konsekuen, ketika kita luar daripada apa yang telah dibicarakan, itu akan menjadi masalah besar. Karena mending kita ngobrol dengan anggota dewan, mending kita ngobrol dengan orang birokrasi, mending kita ngobrol dengan wakil bupati, daripada kita ngobrol dengan rakyat kecil yang notabene dia itu tidak tahu apa-apa. Yang tahunya dia itu realisasi. Itu mungkin. Terus yang kelima sebagai masukan saja, saya mau tanya ini DPC namanya atau Korwil? Setahu saya DPP masuk ke DPD, masuk ke DPC, masuk ke PAC, masuk ke DPRT. Korwil adalah kepanjangan tangan dari apa? Dari DPD. Misalnya DPD Jawa Barat ada Korwil. Korwilnya Korwil Priangan Timur yang meliputi Pangandaran, Banjar, Kota Banjar, Ciamis, Ciamis Kota, Tasik, Kota Tasik, Garut. Nah, itu disebut Korwil Priangan Timur. Seperti ada Polwil, seperti ada Korem, itu menaungi beberapa kabupaten di bawah kendali, di bawah gugus kendali mutu daripada Kodam dan Polda. Nah, jadi ini namanya DPC atau Korwil, karena garisnya juga DPP, DPD, DPC, PAC, DPRT, itu garis komandonya, Bu. Nah, itu saja mungkin. Mohon penjelasan untuk mekanisme yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang ditunggu-tunggu oleh anggota. Itu harapan realisasi bagaimana mekanismenya. Segitu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.